Halo, selamat datang di channel Komedi Karangan Sendiri. Yang baru bergabung silahkan di subscribe ya. Oke, langsung ke ceritanya. Di sebuah toko barang antik, Pak Budi mencari-cari barang elektronik tempo dulu yang masih aktif untuk bernostalgia. Pak Budi melirik ke arah kotak yang berisi banyaknya kamera. Ia lalu mencari-cari kamera tempo dulu yang masih bisa dipakai dan terlihat antik. Tak lama, Pak Budi mendapatkannya. Kamera tua yang tersembunyi di balik tumpukan barang itu terlihat seperti milik zaman dulu, lengkap dengan lensa besar dan tombol-tombol berkarat. Pak Budi membelinya dengan harga yang cukup murah. Bagus nih untuk bernostalgia, kata Pak Budi ke penjual barang tersebut. Sampai rumah, Pak Budi membersihkan semua debu karat yang menempel di sela-sela kameranya. Saat Pak Budi mencoba mengambil foto pertamanya, kejadian aneh terjadi. Di layar kamera, ia melihat wajah hantu yang menatapnya dengan mata merah menyala dan lidah yang memelek. Pak Budi pun kaget, namun berusaha berpikir positif. Pak Budi mengulanginya kembali. Kali ini wajah hantu itu berbeda, sedang makan bakso di sampingnya. Pak Budi meletakkan kamera itu, berusaha menerima fakta horor yang terjadi. Pak Budi menduga mungkin kamera itu milik fotografer zaman dulu, yang kameranya sudah banyak memotret orang di zaman dulu. Setelah sudah menerima apa yang terjadi, Pak Budi penasaran kembali. Dia mencoba memakai jas ala pengantin dan memegang bunga, berharap di fotonya bersama dengan hantu mempelai wanita. Namun ternyata hasilnya malah hantu lelaki yang sedang memeluknya dari belakang dengan posisi garis miring. Pak Budi pun langsung tertawa melihat hasilnya. Pak Budi sangat senang dengan kamera uniknya. Setiap kali Pak Budi mengambil foto, wajah hantu itu berubah-ubah. Ada yang berpose menari, ada yang berpose gelantungan, minum es dawet, pakai bikini, bahkan ada hantu remaja yang malu-malu, wajahnya ditutup pakai tangan, namun bawahnya terlihat menonjol. Kamera itu seperti memiliki kekuatan menghadirkan hantu-hantu lucu. Beberapa minggu kemudian, Pak Budi menemukan ide mencoba memanfaatkan kamera unik itu dengan membuka bisnis studio foto yang dinamakan Foto Hantu Express. Iklannya berbunyi, ingin foto bersama hantu dan hasilnya langsung jadi tanpa menunggu, datang ke sini. Orang-orang yang penasaran, mereka datang ke studio lalu memakai kostum-kostum hantu dengan bermacam-macam topeng yang seram. Namun hasil jepretannya malah mengundang tawa. Bisnis Pak Budi pun ramai. Bahkan banyak selebgram yang datang penasaran apakah hantu itu asli atau hanya editan saja. Mereka mendatangi studio Pak Budi untuk berfoto dengan hantu. Setelah membuktikannya, ternyata benar, foto langsung jadi tanpa proses editing. Lalu Pak Budi mencoba menawarkan bingkai foto jika ingin dipasang di dinding. Mereka yang terheran-heran mengatakan bagaimana itu bisa terjadi. Pak Budi mengatakan, saya juga tidak mengerti, mungkin ini rezeki saya. Salah satu dari mereka ada yang bertanya, apakah kamu bekerja sama dengan jin? Saya mengerti, pasti banyak yang mengira saya bekerja sama dengan jin. Tapi faktanya, saya tidak pernah sekalipun ke tempat ahli supranatural untuk meminta bantuan. Pak Budi tidak ingin memberitahukan bahwa semua itu dari kamera hantunya, karena dikhawatirkan banyak yang akan memburu kameranya nanti. Pak Budi mencari orang yang dia percaya, yaitu adiknya sendiri, untuk membantunya sekaligus menggantikannya saat Pak Budi sakit atau saat ingin berlibur bersama keluarganya. Pak Budi memberikan pesan kepada adiknya, jika ada yang bertanya tentang keaslian hantu tersebut, abaikan saja atau bilang abang saya pemilik studio ini yang tahu. Adiknya Pak Budi sangat menjaga amanah. Pak Budi pun berlibur bersama istri dan anaknya. Istrinya yang bernama Romla sangat senang mendengar bisnis studio foto suaminya yang sukses. Pak Budi masih merahasiakan tentang foto hantu tersebut kepada istrinya, karena dikhawatirkan istrinya membuang kamera itu karena permasalahan musyrik. Romla yang gak pernah dandan, tiba-tiba selalu dandan dan tampil seksi depan suaminya. Setiap malam menjelang tidur, Romla selalu berganti pakaian seksi transparan dan berjoget goyang kizomba, goyang pinggul yang menggoda, membuat Pak Budi mengerti kalau dia terpancing
Sesudahnya pasti meminta sesuatu. Karena bosan sering melihat istrinya goyang pinggul yang bergetarnya dibantu dengan tangan, dia pun mengabaikannya dan tidur. Pak Budi pun semakin menikmati hasil keuntungan studio fotonya. Terkadang dia mampir ke panti pijat plus untuk servis bodi dan servis hasrat. Tak lupa dia menaruh sepatunya di dalam pintu karena khawatir istrinya melihat sepatu miliknya, sebab lokasinya tak jauh dari rumah Pak Budi. Saat sudah selesai dan bersiap untuk pulang, Pak Budi dengan mata beler, kadang merem, kadang melek, berjalan dengan lemas. Sepertinya belum lama mengeluarkan kecebong amis, Pak Budi yang khawatir istrinya bawa gagang sapu, langsung buru-buru memakai pakaiannya. Pak Budi pun berhenti berjalan, lalu berdiri tegak dan menguatkan dirinya. "Budi, kamu adalah laki-laki kuat. Kamu tangguh. Kamu sangat perkasa," ucap Pak Budi dalam hatinya. Dengan hasilnya, tetap dia berjalan lemas. Pak Budi tidak langsung pulang ke rumah. Ia mampir ke warung kopi sejenak untuk menetralkan semuanya, karena khawatir istrinya Romlah mengetahui pergerakannya. Di sini Pak Budi mulai diganggu oleh hantu-hantu yang ada di kameranya. Pak Budi mendengar bisikan, "Enak loh ya, sedangkan gue gak dapet apa-apa. Gue minta royalti," kata hantu di bisikan pertama. "Budi, gue udah cukup lama menguntungkan lu. Sekarang kasih gue royalti," kata hantu di bisikan kedua. Budi yang mukanya kayak ban dalam kering, "kasih gue royalti," kata hantu di bisikan ketiga. Bisikannya terus bertambah sampai akhirnya Pak Budi mencoba memakai handset, lalu bergegas pulang ke rumah. Sampai rumah, Pak Budi tidak menyangka semua hantu-hantu itu tak keuntungan. Ia diganggu oleh hantu-hantu kamera itu yang terus menuntut royalti dan mengancam akan menghantui studio jika tidak dibayar. Pak Budi yang tak tahan mendatangi ahli supranatural agar hantu-hantu itu tidak mengganggunya kembali. Namun beberapa kali supranatural yang didatanginya tak berhasil membuat hantu-hantu kamera itu pergi. Pak Budi seketika mengingat ucapan dari supranatural terakhir yang didatanginya. Dia berkata, hantu suka difoto biasanya karena dia ingin dikenal. Pak Budi pun punya ide. Ia mengambil foto dirinya dengan kamera hantu, lalu memberi bingkai. Setelah itu menggantungnya di dinding dan mengatakan, "Ini untukmu, hantu-hantu." Pak Budi melakukan itu setiap hari dengan foto hantu yang berbeda sampai stok hantu di kameranya habis. Cara itu berhasil. Pak Budi sudah tidak lagi mendengar bisikan dari hantu-hantu itu. Wajah hantu-hantu kamera mulai memudar di setiap mimpinya.